Nah, di Panitia 9 ini barulah terbentuk bagaimana sih sebenarnya atau bukan terbentuk lah. Jadi perumusannya itu terjadi di Panitia 9 ini ternyata gitu, bukan di BPUPKI yang secara luas itu gitu. Makanya setelah adanya ketimpangan seperti itu, akhirnya Jepang memutuskan untuk membubarkan BPUPKI dan akhirnya membentuk yang namanya PPKI. Nah, PPKI ini kan sama juga sebenarnya, tapi ternyata tugasnya tuh bisa dibilang lebih banyak tugasnya dibanding BPUPKI karena bisa dilihat dari hasil yang mereka dapatkan itu nggak cuma sedikit walaupun dengan waktu yang mereka dapatkan gitu ya dari waktunya tuh cuma dikit kan untuk persiapan kemerdekaannya tuh gitu nggak banyak gitu kayak BPUPKI. Di PPKI ini mereka punya atau pernah melakukan sidang selama 3 kali. Yang pertama sidangnya itu mereka melakukan pengesahan terhadap atau penetapan terhadap Undang-Undang Dasar yang sudah dirumuskan tadi oleh Panitia 9, lalu pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, di mana Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, lalu pembentukan Komite Nasional juga gitu. Komite Nasional di sini itu mirip seperti MPR kalau kalian tahu. Jadi buat yang membantu tugas dari presiden sendiri. Nah, di situ dilakukan gitu penetapannya siapa aja. Lalu untuk sidang yang kedua itu mereka coba menyusun kementerian. Jadi jadi kementerian tuh nggak tiba-tiba ada, ternyata di PPKI ini sebelum merdeka juga sudah disiapkan, walaupun saat itu masih ada 8 kementerian. 12, bukan 8. Tadinya 8, tapi ditambah lagi 4. Jadi ada 12 kementerian yang akhirnya akan bisa membantu presiden saat itu. Lalu adanya pembagian provinsi di sini menjadi 8, yang tadinya Indonesia itu cuman disebutkan akan tergantung dengan wilayah berdasarkan pulau. Misalkan cuman oh ini di wilayah Sumatera, oh ini wilayah Jawa, oh ini wilayah Kalimantan, oh ini wilayah Sulawesi. Lalu ada juga wilayah Maluku kayak gitu. Nah, enggak, ternyata untuk di PPKI ini dibagi menjadi 8 wilayah, di mana Jawa Barat, dari Sumatera dulu deh, ada Sumatera, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada juga Sunda Kecil. Sunda Kecil ini tuh dimaksudkan Bali ya, awas jangan, oh karena Sunda Kecil berarti Jawa Barat yang sekarang ya, bukan, tapi masuknya ke Bali. Terus ada Sulawesi, ada Kalimantan, dan ada juga Maluku. Bener nggak? Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Maluku, Kalimantan, Sulawesi. Iya, ada 8. Di sini paham ya? Ada yang tahu nggak sidang yang ketiga itu PPKI hasilnya dapat apa? Coba deh, Vina tahu nggak, Vin? Nggak tahu ya. Ada yang tahu nggak yang lainnya? Dimas mungkin, Dimas? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Sophia tahu nggak? Wah, pada diem nih. Kayaknya nggak tahu ya. Oke. Untuk sidang yang ketiga itu ternyata apa? Buatan KNI bukan? Gimana? Nggak jelas. Sorry, Yulia. Boleh di chat, Yulia. Mungkin KNI. KNI apaan tuh? Baru dengar soalnya.
Oke. Jadi untuk di sidang yang ketiga PPKI ini mungkin yang Yulia maksud itu pembentukan TNI kali ya, bukan KNI. TNI yang dulunya tuh namanya bukan KNI tapi KNIP kali, Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi di sidang PPKI yang ketiga itu dibentuk lagi tuh namanya Komite Nasional Indonesia. Jadi kan kalau yang sebelumnya itu secara umum ya di sidang yang pertama tuh cuman Komite Nasional aja. Nah di sini itu dibagi. Jadi ada yang nyebutin kalau ini tuh ada yang di pusat dan ada yang di daerah. Jadi ada yang disebut KNIP, ada yang disebut KNID. Nah, itu tuh mirip kayak DPR juga, jadi MPR, DPR gitu untuk di daerah yang tadi masuk ke provinsinya masing-masing, tadi yang 8 provinsi. Jadi yang di daerah tuh ditempatkan di wilayah-wilayah tersebut. Oke, Yulia, thank you. Cuman kurang P-nya doang ya sama D-nya. Komite Lalu, teh bukan komisi. bukan komisi, tapi komite. Ya, oke. Lalu ada juga pembentukan Partai Nasional Indonesia. Jadi kan sebelumnya memang di pergerakan nasional kan ada ya PNI juga Partai Nasional Indonesia. Nah di sini itu ditetapkan kalau partai tersebut menjadi partai yang memang secara legal diakui oleh pemerintah saat itu sebagai karena memang ininya nasionalis kan, apa sih nafasnya ataupun asasnya nasionalis, makanya di sini ditetapkan sebagai salah satu partai yang memang ditetapkan oleh pemerintah saat itu. Lalu adanya tadi pembentukan dari TNI yang sekarang, yang sebelumnya itu bisa dibilang itu tuh namanya BKR sebelumnya, jadi Badan Keamanan Rakyat. Lalu kemudian di masa Orde baru itu diganti jadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan akhirnya berubah lagi menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, kayak gitu. Oke, jadi kalau sebenarnya alasan BPUPKI ini dibubarkan dan digantikan dengan PPKI, sebenarnya yang paling utama adalah tentang karena BPUPKI ini tidak melakukan tugasnya secara efektif. Makanya akhirnya dibubarkan oleh pihak Jepang sendiri kayak gitu. Nah, bukan karena kerjanya tidak sesuai ya, tapi memang sebenarnya dia kerja cuman nggak kurang efektif aja kayak gitu. Tapi di sini kalau untuk yang lembaga buatan Jepang, ya BPUPKI lembaga buatan Jepang kok, tapi ini bukan alasan dia dibubarkan seperti itu. Lalu menguntungkan satu pihak sebenarnya dari adanya pembentukan BPUPKI sama PPKI ini lebih menguntungkan Indonesia loh sebenarnya karena ini jadi pegangan lah buat Indonesia saat kemerdekaan saat itu sebenarnya positifnya di situ. Lalu dibubarkan oleh pihak Jepang, iya memang dibubarkan, tapi alasannya itu apa kayak gitu. Nah, pertanyaannya kan di situ. Tidak dibutuhkan lagi. Kalau tidak dibutuhkan lagi, berarti kan di sini harusnya nggak ada PPKI. Nah, jadi sebenarnya ini untuk yang nomor 4, jawabannya sebenarnya masih rancu, tapi nanti coba nanti Teteh komunikasikan ke pihak dari LC-nya sendiri kalau yang nomor 4 itu jawabannya ada yang kurang tepat kayak gitu. Jadi alasannya sebenarnya itu tadi ketidakefektifan dalam kinerja dari BPUPKI sendiri. Oke? Paham? Paham, Kak? Oke, ada yang tanyain nggak? Nggak ya? Enggak, Kak. Clear. Nah, nomor 5 masih berhubungan. Tadi udah disebutin. Jawabannya apa coba? Jadi kalau yang ngedengerin tahu. Perumusan UUD 1945. Perumusan. Apa, Hanif? Perumusan UUD. Perumusan Undang-Undang 1945. Tapi bukannya kesepakatan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden juga ya Teh? Kalau saya pernah baca gitu. Oke, Hanif. Berarti Hanif antara yang A sama yang D ya? Iya, Iya. sama teh aku juga.
Galau ya kalian. Bicara. Oke, di sini sebenarnya bisa dibilang kalian tuh lagi dijebak sama optionnya. Jadi kalau untuk sidang PPKI sendiri sebenarnya sudah penetapan, bukan cuma perumusan aja untuk undang-undangnya gitu. Udah penetapan dan pengesahan dari undang-undang dasarnya. Untuk perumusannya sendiri sebenarnya udah ada di BPUPKI tadi, bukan di PPKI. Jadi Oh emang iya, teh baru ingat ya pas baca I juga ya. see. nah iya, makanya untuk ini kalian pasti dikecohkan di sini. Oke, kalau dasar negara udah pasti ya tadi di BPUPKI. Lalu untuk Piagam Jakarta itu BPUPKI juga hasil dari Panitia 9 sebenarnya untuk Piagam Jakarta. Perumusan lambang negara juga karena lambang negara itu sudah masuk, udah di penetapan jadinya nanti kalau untuk di PPKI kayak gitu. Kalau dasar-dasar negara semuanya dirumuskannya itu di BPUPKI. Oke, jadi yang tepatnya itu memang yang D. Jadi tadi pasti banyaknya yang ini ya milihnya. Saya D sih. Waktu TO kemarin. D, oke. Kalau yang D bagus tuh berarti pada teliti kayak gitu. Kalau emang yang A berarti kalian terjebak. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Nggak tahu yang lain. Tidak. Bener nggak ada nih? Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke tujuan hal yang tidak menjadi tujuan dalam konferensi Asia Afrika. Oke. Bukan menjadi tujuan dalam Asia Afrika. Ingat ya, tidak menjadi tujuan. Berarti konferensi, bukan tujuan dari konferensi Asia Afrika. Kita bahas dulu mungkin sebelum kalian menjawab dari option ini. Konferensi Asia Afrika, kalian tahu sendirilah, pasti terjadi di Bandung. Orang-orang Bandung udah hafal lah di sini. Semuanya orang Bandung kan ya? Enggak. Enggak, ada yang dari mana nih? Ciamis. Bandung Barat. Ya elah, deket doang. Cianjur teh. Nah itu kalau Cianjur jauh tuh. Tadi, Ciamis teh jauh. iya Ciamis lumayan sih jauh ya. Jadi yang Bandung Barat, maaf, itu deket ya. Iya teh. Oke. Tapi kalian pasti pernah ke Bandung, nggak yakin? Kalian tahu kan Museum Asia Afrika. Nah, itu tuh kayak saksi sejarah lah terjadinya konferensi Asia Afrika di situ. Nah, konferensi ini tuh bisa dibilang jadi salah satu kebanggaan untuk warga Bandung terutama gitu ya, untuk memperlihatkan bahwa Indonesia itu ada, Bandung itu ada loh gitu di dunia ini tuh gitu. Jadi untuk eksistensi. Nah, si konferensi Asia Afrika ini terjadi di tahun 55 yang kebetulan saat itu berarti masa Indonesia masih Orde Lama kan ya bisa dibilang. 65 iya, masih Insinyur Soekarno kan saat itu. Indonesia. Ya, 55. Konferensi Asia Afrika itu 55, tepatnya tanggal 22 apa 23 April gitu. Nah, itu perkiraan dua hari itulah konferensi Asia Afrika. Nah, konferensi Asia Afrika ini tuh berdiri dikarenakan memang adanya atau masih adanya kolonialisme di berbagai wilayah, baik itu di Asia maupun Afrika. Kenapa? Karena saat itu kan negara-negara Asia dan Afrika itu banyak yang baru merdeka atau bisa dibilang masih negara berkembang. Sedangkan saat itu sudah berakhir yang namanya Perang Dunia yang Kedua kan. Nah, Perang Dunia Kedua itu yang nanti kan mengakibatkan adanya blok Barat dan blok Timur itu loh, yang nantinya akhirnya saat itu juga sudah menimbulkan adanya Perang Dingin yang saat itu tuh lagi terjadi di Korea. Nah, makanya di sini akhirnya diadakan untuk konferensi Asia Afrika ini. Nah, selain itu juga, selain masalah kolonialisme, di sini juga dibahas mengenai masalah-masalah dari setiap negara-negara yang ada, terutama untuk Indonesia sendiri di sini
membahas mengenai permasalahan Irian Barat saat itu, masalah Irian Barat yang masih ditinjau ulang oleh pihak dari Belanda. Di sini tuh dibahas. Lalu selain itu juga pada akhirnya ada masalah ekonomi, masalah budaya maupun masalah sosial dari setiap negara atau setiap hubungan negara maupun di negara itu sendiri. Nah, hasil dari konferensi Asia Afrika ini tertuang dalam Dasar Sila Bandung. Nah, Dasar Sila Bandung ini ada 10 poin. Nah, untuk poin-poinnya sendiri kalian bisa searching sendiri aja di internet karena itu cukup banyak. Kalaupun memang enggak, mungkin kalian mau ke Museum Konferensi Asia Afrika, di sana banyak banget peninggalan ataupun cerita tentang konferensi saat itu, ataupun kalau kalian tertarik dengan hubungan internasional ataupun tentang negara-negara Asia dan Afrika, kalian bisa mengunjungi dari perpustakaannya sendiri. Jadi kalau memang di sini tujuannya sebenarnya apa sih tujuan dari konferensi Asia Afrika? Berarti tidak ya di sini. Tidak menjadi tujuan dalam konferensi Asia Afrika. Menurut kalian yang mana? B mungkin. B. Nggak tahu C. Antara Oke. B dan C. Yulia selalu bingung. B dan C. Apa Jul? C, tapi nggak tahu benar nggak tahu salah. Kok ragu-ragu? Kalian kemarin jawab apa? Fatih apa Fatih? Coba. Ketahui ya teh kemarin kata-katanya rancu kalau sekarang memilih menghalangi akibat dari perang dingin. Pan di Asia juga ada kayak Korut, Korsel, Vietnam. Waktu itu teh masih perang dingin. Ya kalau nggak salah. Terus kalau kedudukan Asia dan Afrika di mata dunia, jadi gimana ya asal gak ada di tujuan diadainya konferensi Asia Afrika. Jadi bingung antara dua itu sih sebenarnya teh. Oke. Masih pada bingung ya jadinya ya setelah diterangin. Oke. Karena banyak yang bingung, jadi kita jelaskan satu-satu mungkin. Oke, di sini yang A, kesetaraan hak dan kolonialisme. Ingat ya di sini kita tandain ini nih. Ini bukan tujuan. Jadi kalau memang tujuan kita langsung coret aja. Berarti di sini ada kesetaraan ras dan kolonialisme. Nah, ini sebenarnya kalimat ini agak mengandung berbagai perspektif gitu. Apakah memang kesetaraan ras itu disamakan dengan kolonialisme ataupun sebenarnya emang ini konotasi yang berbeda gitu. Apakah ini kesetaraan ras aja dan kolonialisme aja gitu. Kalaupun emang berbeda berarti di sini kesetaraan ras itu berarti tujuan dari konferensi Asia Afrika. Iya, emang ini kesetaraan ras. Tapi di sini kolonialisme. Nah, konferensi di Asia Afrika itu diadakan untuk menentang yang namanya kolonialisme. Jadi makanya ini harusnya dan anti kolonialisme kalau emang mau sebenarnya tujuan ya. Tapi ini bukan berarti bukan tujuan, yang ini tujuan. Jadi ini emang tidak satu paham gitu ya. Nah, jadi ini bukan berarti yang A. Terus yang B. Nah, tadi kan udah dijelasin sebenarnya secara nggak langsung kalau dengan adanya konferensi Asia Afrika ini bisa sebenarnya bukan tujuan, tapi lebih ke dampaknya kalau ternyata ada nih negara-negara Asia dan negara-negara Afrika yang bisa bikin sebuah perkumpulan dan itu perkumpulannya itu cukup kuat gitu. Makanya di situ akhirnya muncul atau mempunyai kedudukan tersendiri, jadi mempunyai eksistensi di wilayah luar. Berarti ini lebih ke dampak kayak gitu. Ya, tapi ini juga jadi bagian dari tujuan. Sebenarnya ini tujuan Indonesia juga agar Indonesia diterima oleh negara-negara selain kan awalnya Indonesia cuma diterima sama Mesir, sama beberapa negara. Nah, dengan adanya konferensi Asia Afrika ini Indonesia akhirnya disetujui atau bukan di apa ya? Namanya tuh oh iya ini ada Indonesia gitu tuh. Nah, itu tuh sama negara-negara yang lainnya. Nah, ini menjadi tujuan juga sebenarnya untuk secara Indonesia secara khusus ya, tujuan Indonesia secara khusus gitu sebenarnya. Lalu menghalangi akibat dari perang dingin.
Nah, untuk menghalangi akibat dari perang dingin ini tuh bisa dibilang saat itu kan sebenarnya untuk perang dingin sendiri belum terjadi secara meluas. Saat itu hanya baru terjadi di Korea Selatan dan Korea Utara, dan itu masih berlangsung ya saat itu. Jadi belum terlihat sebenarnya sejauh apa akibatnya kayak gitu, sejauh apa akibatnya. Makanya di sini sebenarnya untuk yang perang dingin ini masih belum terlihat ya akibatnya seperti apa kayak gitu. Jadi belum mengarah ke sini, tujuannya itu belum mengarah ke sini. Jadi ini juga bisa menjadi bukan tujuan kayak gitu ya. Kita simpan yang ini kan bukan tujuannya. Lalu adanya hubungan sosial dan ekonomi dan budaya antar peserta konferensi. Nah, kalau ini memang tertuang di salah satu poin di Dasar Bandung. Jadi ini memang bisa dibilang salah satu tujuan dari adanya konferensi Asia Afrika di Bandung. Lalu berperan dalam perdamaian dunia. Otomatis dengan melibatkan berbagai negara dan menentang namanya anti kolonialisme, otomatis ini dia tuh memang bertujuan untuk perdamaian dunia saat itu. Jadi yang mendekati adalah yang tidak menjadi tujuan saat itu adalah menghalangi akibat dari perang dingin, karena saat itu perang dingin belum seluas perang-perang sebelumnya dan masih baru terjadi di Korea, dan Korea itu bukan salah satu peserta konferensi. Kalau saat itu Korea belum menjadi peserta konferensi, berbeda dengan Vietnam ataupun Kamboja saat itu, karena di perang dingin Vietnam sama Kamboja itu di sekitar tahun 19 Kamboja itu berapa ya? Pokoknya bukan di 55, jadi 19-nya tuh udah 80-an gitu. Udah mengarah ke tahun 80-an, 1980, 1970. Nah, di sekitar tahun-tahun segitu. Makanya untuk yang bukan menjadi tujuan itu, tepatnya itu di yang C, menghalangi akibat dari perang dingin. Oke, ada pertanyaan di sini? Wah, pusing deh kayaknya ya. Lumayan tuh. Cukup pusing ya. Iya, soalnya kalau udah menceritakan soal hubungan Indonesia dengan dunia kayak gitu, pasti nanti berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di dunia gitu. Jadi pasti cukup luas juga gitu untuk menerangkannya. Oke, berarti cukup ya, nggak ada yang ditanyain. Kita lanjut ke nih, ini maksudnya kayaknya sama sih konferensi di atas, konferensi Asia Afrika juga dipelopori oleh 5 negara. Latar belakangnya apa? Ayo. Tadi udah disebutin loh sebenarnya. C bukan Tadi teh. Tete bilang kolonialisme yang masih ada di negara Asia dan Afrika, bukan? Ya, terus tadi siapa yang ngejawab tuh? Zul ya? Apa aku mah A? C teh Fathi. Oke. Apa Fatih? C. C. Sama kayak Yulia berarti ya? Oke. Konferensi di Asia Afrika dilatar belakangi oleh kondisi. Iya, tadi udah disebutin, dan kalau mereka itu dilatar belakangi sama adanya kolonialisme yang masih ada di Asia dan Afrika saat itu. Jadi masih ada negara-negara lain yang belum merdeka itu masih menjadi koloni, terutama saat itu Afrika kalau nggak salah masih di bawah koloni Inggris kebanyakan di tahun 55 tuh. Jadi di sini latar belakangnya memang koloni. Kenapa enggak yang A teh, mempererat solidaritas negara-negara. Nah, itu tuh bisa menjadi tujuan sebenarnya, bukan jadi latar belakang terbentuknya konferensi ini, tapi menjadi tujuan. Karena konferensi ini tuh tujuannya di awal tadi kan banyak banget kan tujuannya gitu. Banyak banget. Nah, kedudukan Asia, terus hubungan, lalu ada perannya perdamaian dunia juga kayak gitu. Jadi banyak banget gitu tujuannya. Sedangkan untuk latar belakangnya itu memang didasari sama karena mereka sama-sama menjadi koloni gitu sebelumnya, bukan dari solidaritas ataupun apa kayak gitu. Diskriminasi juga bisa dibilang saat itu pernah terjadi di beberapa negara, terutama Afrika kan, ada apartheid dan sebagainya.
itu menjadi bahasan utama dalam konferensi di Asia Afrika juga kayak gitu. Oke. Kalau yang D juga ini masuknya nanti ke tujuan. Oke. Ada yang ditanyain tentang konferensi Asia Afrika atau di sekitarnya gitu di antara konferensi Asia Afrika? Enggak ya? Ya, kita lanjut ke nomor 8. Nah, di nomor 8 ini bisa dibilang ini surat perintah 11 Maret atau yang mungkin kalian sering kenal dengan apa yo? Semar. Semar. Nah, itu. Awas ya, jangan Bakso Semar ya, ingatnya ya, tapi Super Semar. Oke, Super Semar ini dalam sejarahnya sebenarnya bisa dibilang terlalu banyak versi, sama seperti G30S. Ada yang menyebutkan bahwa saat itu kenapa Super Semar bisa dikeluarkan karena ada kelompok liar atau kelompok yang menginginkan bahwa Soekarno itu ingin membunuh Soekarno saat itu. Jadi masuk ke istana dan melakukan berbagai teror saat itu. Lalu mungkin dilandasi dengan adanya peristiwa G30S pada sebelumnya. Lalu ada juga versi kedua yang menyebutkan bahwa surat perintah 11 Maret ini dikarenakan gara-gara apa ya? Apa yo? Lupa dong tiba-tiba sebetulnya apa? Saat itu masih bagian dari PKI bisa dibilang kayak gitu di Super Semar itu, hingga mengakibatkan saat itu situasi negara atau kondisi negara itu sangat kacau, maka sampai disebut saat itu negara bisa dibilang darurat, hingga di situ yang Soekarno ataupun saat itu kan militernya itu masih ada dipegang militer kan untuk keamanan itu, untuk keamanan negara, menegaskan bahwa untuk Soekarno untuk langsung mengeluarkan mandatnya itu untuk menyerahkan bisa dibilang menyerahkan sepenuhnya kondisi ini kepada militer saat itu. Akhirnya Soekarno karena takut kan dengan kayak gitu, dengan diteror, terus dengan adanya yang akan membunuh dia ataupun gerakan PKI yang makin kacau kayak gitu, akhirnya mengeluarkanlah surat ini gitu. Nah, si pengeluaran suratnya ini yang awalnya memang ditujukan untuk pengendalian situasi saat itu, tetapi akhirnya terjadi penyimpangan yang menjadikan akhirnya kudeta dari segi militer kepada pemerintah saat itu, dan akhirnya menjadikan Soeharto sebagai pimpinan militer saat itu menjadi presiden di masa Orde Baru. Oke, jadi alasan dikeluarkannya apa coba? Yang E bukan T. Yang B bukan T. Yang B kita kunci. Lalu ada lagi? Aku A. Ada yang A juga. Berarti kalian ngejawabnya macam-macam ya? Oke, berarti kalau secara keseluruhan sebenarnya alasan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret ini gara-gara ini. Walaupun untuk semua option yang di sini itu sebenarnya saling keterhubungan satu sama lain gitu. Jadi yang lainnya itu bisa menjadi faktor pendorong di tapi alasan yang paling kuat itu ini alasan utamanya. Yang lain kayak gerakan G30S ini tuh faktor pendorongnya gitu. Terus ancaman pihak luar yang tadi yang tiba-tiba ada orang yang menyusup kayak gitu. Terus ada teror di pihak istana itu juga yang bagian dari penyusupan saat itu gitu. Nah, ini tuh masih keadaan yang nanti akhirnya membuat situasi negara saat itu menjadi kacau. Makanya untuk alasan utamanya itu adalah yang B lebih tepatnya. Oke? Paham? Paham, Teh. Oke, udah jam 9 aja nih.
kayaknya udah mulai pada mau istirahat dulu, mau olahraga dulu apa gimana nih olahraga malam? Semangat, Masih semangat nggak ini teh? semangat, semangat. Semangat teh. Semangat teh. Gitu tuh. Bersuara tuh. Bukan semangat kayak gitu, tapi semangat teh. Bagus semangatnya. Walaupun teteh tahu sih kalian pasti capek dari tadi kayak try out terus belajar dari pagi juga, tapi pasti nanti ada hasilnya ya. Semangat kok. Oke, kita lanjut. Tujuan dilakukannya fungsi partai politik pada masa pemerintahan Orde Baru di tahun 1973 adalah, udah kelihatan sih sebenarnya di sini katanya fungsi. Bukan. Udah kelihatan ya, kalian juga udah tahu ya untuk fungsi. Fungsi itu berarti penyederhanaan. Jadi saat itu bisa dibilang di tahun-tahun segini tuh banyak bermunculan partai-partai baru dikarenakan memang saat itu dari segi prosedur ataupun dari segi perizinan itu untuk membuat partai baru itu gampang. Makanya banyak banget tuh partai, hampir saat itu kalau nggak salah 100-an lah partai, hampir 100-an gitu. Nah, yang akhirnya nanti terlalu gemuk untuk menjadikan untuk pemilu gitu. Akhirnya pemerintah agar tidak terlalu gemuk menganjurkan untuk melakukan penyederhanaan. Kayak sosialis, liberal, kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang disesuaikan sama asas, misalkan untuk gerakan nasionalis atau gerakan apa kayak gitu. Tapi kebanyakan sih di agama sama wilayah sih kebanyakan gitu ya yang melakukan fusi itu. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan untuk wilayah Orde Baru, wilayah babak Orde Baru ini. Masih suka bingung sih teh antara Orde Baru, Orde Lama. Oke, berarti bingung di pembabakan ya kalau kayak gitu. Oke, kalau untuk ini kan pembabakannya berdasarkan yang berkuasa saat itu. Jadi kan pas awal kemerdekaan berarti kan masih kemerdekaan, terus nanti langsung ke Orde Lama. Orde Lama itu masa di mana Soeharto menjabat sebagai presiden. Nah, di Orde Lama ini dari presidensil perubahan pemerintahan. Tapi kalau untuk penyebutan Orde Baru, Orde Lama itu tadi Presiden Soeharto, berarti di tahun ini, di tahun surat perintah 11 Maret ini, berarti di sekitar 66 tahun 65 sampai 98. Mulai 98 sampai sekarang bisa dibilang itu masanya reformasi, kayak gitu pembabakannya. Pokoknya, jadi peristiwa yang menunjukkannya kalau untuk Orde Lama ke Orde Baru itu berarti peristiwa yang tadi surat perintah 11 Maret. Kalau dari Orde Baru ke reformasi berarti peristiwa Trisakti. Nah, paham? Ada Trikora ya.
Ya. benar itu Malari. Malari itu Peristiwa Malari itu peristiwa Bogor bukan? Apa? Di Bogor bukan? Peristiwa Malari di Jakarta, tapi terjadi juga di Bogor. Bisa sebenarnya hampir di setiap daerah, cuman kenapa dinamakan peristiwa Malari? Karena itu terjadi di tanggal 15 Januari 1974. Ya, kayak gitu. Jadi kalian jangan terkecoh dengan nama-namanya ya. Siap teh. Nah, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh. Kenapa? Kan tadi tuh fusi itu kan menyederhanakan. Mm-hmm. Nah, dari hasil fusi dari beberapa ratusan partai itu menjadi 3 partai kan? Mm-hmm. Iya nggak sih? Mungkin 3 partai terbesar kali ya, bukan 3 partai secara keseluruhan. Iya, yang P3, PDI, sama Golkar, yang itu bukan? Iya, itu 3 partai besarnya. 4 sebenarnya. Ada satu lagi, Masyumi. Gerindra bukan? Masyumi. Nah, terus kan pernah baca, jadi si Golkar teh nggak disebut partai. Ya, karena Golkar itu kan bisa dibilang yang menginginkan dalam perpolitikan kayak gitu. Yang dibilang tuh orang tidak disebut sebagai partai saat itu. Nah, alasannya kayak gitu aja sih, karena emang anggotanya awalnya tujuannya memang bukan untuk politik, tapi emang untuk wadah aja gitu, wadah untuk, biasanya isinya itu kalau Golkar itu pengusaha atau ya orang-orang profesional. Nah, itu biasanya adanya di Golkar. Sedangkan kalau yang pure politik kayak P3 yang gitu, itu emang benar-benar pure orang-orang yang menginginkan kekuasaan seperti itu. Gitu, Jun. Oke, makasih. Ada lagi yang mau nanyain soal Orde Baru atau soal tadi tentang partai? Enggak ya, kayaknya. Oke, kita lanjut berarti ya ke nomor 10. Di sini ada pemberontakan yang namanya DITII. Jadi pemberontakan ini tuh sebenarnya terjadi setelah Indonesia merdeka juga sih saat itu. Jadi Indonesia merdeka, lalu adanya kan nanti perundingan-perundingan yang terjadi di Indonesia untuk tetap bisa ya mempertahankan wilayah Indonesia saat itu. Nah, DITII ini tuh muncul setelah adanya perjanjian Renville, di mana di perjanjian itu tuh hanya sebagian wilayah Jawa Barat tuh masuknya ke sana, hanya sebagian wilayah Jawa, itu salah satunya adalah Yogyakarta yang masih dipertahankan, lalu ada beberapa wilayah lainnya yang kecil, dan sisanya adalah bagian dari wilayah Hindia Belanda. Makanya saat itu kan DITII di Jawa Barat itu sampai melakukan bisa dibilang cukup besar, dan di sini tuh karena memang saat itu wilayah Jawa Barat sedang dalam kekosongan kekuasaan saat itu. Kekosongan kekuasaan ini tuh dikarenakan karena perjanjian Renville itu mengharuskan tentara ataupun bisa dibilang TKR waktu itu harus melakukan long march. Jadi bukan dari Jawa Barat aja, tetapi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, itu tuh melakukan long march ke wilayah Yogyakarta saat itu. Jadi semua divisi, terutama untuk Jawa Barat itu divisi Siliwangi melakukan long march semuanya tanpa menyisakan salah satu anggotanya di wilayah tersebut ke wilayah Yogyakarta. Nah, disinilah muncul yang namanya DITII Jawa Barat yang dipimpin sama Kartosuwiryo saat itu. Karena mereka menganggap, oh iya berarti ini bukan dari wilayah Indonesia sendiri, ini bukan wilayah siapa-siapa, ya udah kita bikin negara aja nih, kayak gitulah intinya mah gitu. Nah, masuk akhirnya di situ
ya jadilah oke ini negara DITII kayak gitu ya. Akhirnya mereka terus melakukan banyak yang masuk gitu, banyak anggota yang masuk. Tapi akhirnya setelah perjanjian Renville itu kan ada perjanjian lagi setelahnya. Nah perjanjian itu yang nantinya mengakibatkan dari divisi Siliwangi pun kembali lagi ke Jawa Barat karena Jawa Barat ataupun wilayah-wilayah lainnya udah kembali ke wilayah Indonesia. Nah di saat itu serasa apa ya, KTN itu merasa kalau ada negara berdiri di sebuah negara gitu, ada negara dalam negara gitu bisa dibilang. Makanya di sini akhirnya terjadilah pemberontakan di situ karena DITI pun nggak nerima kan tadinya emang kosong, ya udah berarti ini bukan Indonesia loh kayak gitu. Jadi saling kekeh lah bisa dibilang mah. Akhirnya melakukan pemberontakan dan divisi Siliwangi melakukan berbagai operasi saat itu. Jadi ada operasi Baratayuda sama operasi Pagar Betis juga dilakukan hingga akhirnya Kartosuwiryo itu tertangkap kayak gitu untuk DITI Jawa Barat. Nah, hal serupa juga terjadi di DITI Jawa Tengah. Jadi untuk DITI Jawa Tengah tuh awalnya sama seperti DITI ini, oh ya kosong gitu, tapi iya ada yang ngomong tadi, ada kenapa? Enggak jadi. Oke. Kalau nggak jadi kita teruskan. Di Jawa Tengah pun hampir serupa, tapi di sini mereka tuh awalnya kayak cuman ngikutin gitu loh. Oh iya di Jawa Barat ada yang DITI, ada negara yang baru nih. Oh iya udah kita gabung aja jadi bagian dari negara tersebut. Akhirnya salah satu pimpinannya bertemu dengan Kartosuwiryo dan akhirnya mengesahkan kalau mereka emang bagian dari DITII kayak gitu. Tapi akhirnya setelah yang tadi banyak bukan negara apa sih, si tentaranya itu balik lagi, mereka melakukan pemberontakan, tapi dengan sendirinya kalau di Jawa Timur itu tidak melakukan berbagai operasi gitu ya. Emang pemberontakan terjadi, tapi tidak melakukan berbagai operasi yang cukup sebesar di Jawa Barat. Mereka itu bubar dengan sendirinya karena tiba-tiba dari anggotanya sendiri, yaitu keluar sedikit demi sedikit. Akhirnya ya udah sama merekanya sendiri juga udah bubar kayak gitu. Nah, DITI juga terjadi di daerah Aceh sama daerah Sulawesi. Kalau di daerah Aceh itu karena ketidaksetujuan akan kebijakan pemerintah. Nah, ketidaksetujuan kebijakan pemerintahnya itu dalam hal di mana Aceh itu menginginkan bahwa bukan Aceh sih, jadi Aceh itu diharuskan menyatu dengan Sumatera Utara saat itu. Sedangkan kan kalian tahu sendiri ya, Aceh itu sama kayak Jogja, jadi punya keistimewaan sendirilah dari zaman-zaman dulunya juga. Jadi akan sulit juga untuk bergabung dengan wilayah lainnya, apalagi berbeda dalam segi budaya saat itu. Dan sekarang pun memang berbeda, jadi itu alasannya. Sedangkan untuk yang di Sulawesi, alasannya karena merasa tidak disejahterakan gitu. Jadi orang-orang yang di Sulawesi yang mendirikan DITI itu kebanyakan adalah mantan pejuang-pejuang kemerdekaan saat itu. Dan mereka itu merasa kecewa akan pemerintah karena kan mereka tuh pejuang, tetapi seperti tidak diapresiasi gitu. Setidaknya kalaupun mereka tidak dimasukkan sebagai tentara, ya setidaknya diberikan bantuan ekonomi lah, atau kesejahteraannya itu bisa dibilang ditanggung sama pemerintah karena mereka juga bagian dari pejuang kemerdekaan. Nah, makanya di situ akhirnya DITII di Sulawesi pun ada gitu berdiri. Jadi kalau secara nomor 10 sebenarnya apa sih yang membedakan pemberontakan DITII di wilayah Jawa Barat dengan DITII yang lain? Yang mana, Hayo? Yang A bukan teh? A bukan. Oke, kalian udah menebak dengan benar. Iya, tepatnya memang yang A, karena DITI Jawa Barat itu hasil dari Renville ya. Terus emang DITI yang lain itu banyaknya memang balik lagi sih kepentingan daerahnya sendiri-sendiri gitu, bukan akibat dari perjanjian Renville.
Ada yang ditanyain soal DITII atau pemberontakan lain yang sama dengan DITII kayak APRA, kayak Andi Aziz, RMS, terus Premesta kayak gitu. Ada? Oke, tidak ada sepertinya. Kita lanjut ke nomor 11, di mana di sini nomor 11 itu menjelaskan soal Perang Dunia Kedua. Jadi bisa dibilang kalau Perang Dunia II ini kebanyakan dibahas di anak IPS ya, terutama di minat IPS-nya tuh, di sejarah minat. Jadi untuk anak IPA mungkin yang tadinya anak IPA agak struggling di sini di sejarah peminatan karena untuk baca bukunya aja cukup tebal-tebal. Jadi semangat ya pokoknya mah gitu. Oke, Perang Dunia II. Perang Dunia II ini sebenarnya terjadi karena berbagai faktor. Faktor-faktor ini biasanya bukan di latar belakang ya. Faktor-faktor ini tuh karena adanya penyerangan dari satu wilayah ke wilayah lain. Misalkan kayak Italia ke Ethiopia, terus Jepang ke Tiongkok, Jepang penyerangan ke Uni Soviet, terus adanya kependudukan dari negara-negara Eropa di wilayah-wilayah lainnya itu juga termasuk. Nah, dampak dari Perang Dunia II ini tuh mencakup adanya PBB yang kalian kenal sekarang, lalu ada juga pembagian Jerman yang menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur akibat dari suatu perjanjian, lalu adanya penguasaan Amerika Serikat atau AS di Asia. Jadi kan Amerika Serikat tadinya cuma di Eropa aja ya, tapi setelah Perang Dunia akhirnya dia tuh bisa masuk ke wilayah Asia, termasuk Asia Tenggara juga. Lalu ekonomi global. Ekonomi global ini menerangkan bahwa Indonesia ataupun dunia saat itu sudah mulai melakukan ekonomi satu sama lain gitu. Jadi nggak cuma terpaku dalam satu wilayah aja gitu. Udah mulai dari satu negara ke negara yang lain kayak gitu. Lalu perbudakan otomatis karena memang perbudakan ini bisa dibilang ya akibat dari Perang Dunia II kan ada yang kalah ya. Nah, yang kalahnya itu kan bisa dibilang hukumannya atau punishment-nya itu lebih ke memang perbudakan, bukan hukuman kematian dan sebagainya. Lalu ada juga dampaknya itu di iptek. Jadi karena di sini Perang Dunia itu kan terbuka ya. Jadi iptek itu saling tiap negara yang melakukan atau terlibat dalam Perang Dunia ini bisa dibilang saling terus berinovasi dalam teknologi, terutama dalam hal Nuklir. senjataan kayak gitu. Ya, nuklir juga termasuk. Nah, kayak gitu. Terus di sini akibatnya ada perjanjian. Iya, memang Perang Dunia itu berakhirnya karena berbagai perjanjian. Salah satunya adalah yang paling terkenal itu Potsdam. Ada juga San Francisco. Pokoknya banyaklah perjanjiannya, tapi memang yang terkenal itu si Potsdam itu yang ada berbagai keputusan itu lumayan banyak dibandingkan dengan perjanjian yang lain. Tapi ini ada salah satu perjanjian di mana sekutu yaitu melakukan perjanjian dengan Hongaria sama Finlandia dan Bulgaria. Nah, isi perjanjiannya itu konsekuensinya apa? Ada yang tahu? Mengganti biaya rugi perang. Ada lagi? C. Tiap negara yang kalah memiliki sedikit kekuasaannya di negaranya sendiri. Yang itu? Oke. Sebenarnya apa? Apa Jul? A. A. Oke, A. Oke, berarti ada yang nyebut A, ada yang nyebut B, ada yang nyebut E. C. Ada yang C juga. Oke, banyak banget. Semua aja D-nya enggak disebutin. Oke, lebih tepatnya kalau untuk perjanjian sekutu Hongaria, Finlandia, dan Bulgaria itu ini mengganti rugi biaya perang.
Sedangkan kalau untuk perjanjian Potsdam kebanyakan lebih ke wilayah dan penguasaan wilayah bekas koloninya. Dan kalaupun rugi biaya perangnya itu lebih mengedepankan pada atau dibebankan kepada Jerman kalau untuk perjanjian Potsdam yang terkenal banget gitu ya, benar-benar terkenal. Tapi untuk perjanjian ini hanya menyebutkan untuk mengganti rugi biaya perang yang terjadi. Jadi kan ketiganya itu kalah sama sekutu. Mereka tuh punya kerugian perang, ya udah mereka sendiri yang nanggung kayak gitu. Dan kerugian perang yang ini sama sekutu pun mereka yang nanggung kayak gitu. Jadi mereka bayar upeti lah atau namanya pajak gitulah untuk mengganti biaya perang yang dikeluarkan oleh sekutu juga saat itu. Nah, untuk A sama C sebenarnya itu mirip-mirip ya. Karena wilayah yang kalah dikuasai oleh pihak yang menang. Iya, berarti kan wilayahnya ya. Kalau ini wilayah koloninya gitu, wilayah koloninya gitu yang dikuasain gitu. Terus kalau yang E itu jarang banget sih setiap negara yang kalah memiliki sedikit kekuasaan di negaranya sendiri. Jarang sih sebenarnya untuk wilayah yang kalah itu mereka kuasain gitu. Tapi biasanya masih negaranya ya udah buat mereka sendiri gitu, nggak sampai dikuasain secara pure. Cuman mungkin untuk dampaknya sendiri salah satunya berdampak sama Jerman. Nah, kita bahas di nomor 12 di mana di sini kota Berlin itu menjadi dua dan itu sebagai akibat dari Perang Dunia II karena saat itu ada perjanjian antara apa? Perjanjian apa? Wina. Sekutu sama Jerman. Tadi kata Teteh. Tuh, iya, benar, sekutu sama Jerman. Jadi lebih tepatnya kalau untuk perpisahan kota Berlin ataupun perpecahan Jerman itu diakibatkan karena memang lebih detailnya itu di antara perjanjian sekutu sama Jerman. Mungkin di Wina juga dibahas sedikit ataupun di wilayah yang dikuasain atau koloninya yang dikuasain itu sama atau wilayah yang rugi perang itu ini sama Jerman. Nah, itu tuh untuk perjanjian-perjanjian ini sebenarnya terjadi juga setelah Perang Dunia II, tapi kalau untuk Berlin khususnya itu memang hanya dari perjanjian sekutu sama Jerman. Dan walaupun akhirnya dalam Perang Dingin ini kan jadi nantinya setelah Perang Dunia ini tuh masuk ke Perang Dingin ya. Nah, dalam Perang Dingin ini tuh si kota Berlin itu akhirnya bersatu kembali dikarenakan memang saat itu sudah berkembangnya paham glasnost sama perestroika yang berkembang di Uni Soviet saat itu. Jadi itu juga menjadi faktor Uni Soviet pecah karena kedua paham tersebut, paham glasnost sama perestroika itu paham yang mengedepankan keterbukaan, di mana untuk glasnost itu keterbukaan akan ekonomi, sedangkan kalau untuk perestroika itu lebih keterbukaan akan politik atau bisa dibilang sudah masuknya demokrasi saat itu. Oke, dan itu diinisiasi oleh Mikhail Gorbachev. Jadi ini tuh saling keterkaitan ya nanti sama Perang Dingin, sama terpecahnya Uni Soviet, ataupun nantinya dengan Jermannya juga saat itu penyatuan Jerman karena masih saling keterhubungan. Oke, sampai sini ada yang ditanyain nggak soal Perang Dunia? Ya. Kalau Boleh. Jerman Timur berarti lebih ke komunis enggak? Ya, Jerman Timur masuknya ke komunis, dia pro sama Uni Soviet, dan di belakangnya itu emang Uni Soviet saat itu. Terus Jerman Timur teh dulunya satu itu enggak sama Kaliningrad. Apa? Sama salah satu kota Rusia yang ada di Eropa. Dia pisah. Gimana? Enggak paham nih pertanyaannya. Kan Jerman tuh waktu itu terbagi menjadi dua. Nah, terus kan bersatu lagi. Iya.
Terus ada salah satu kota yang emang salah satu kota Rusia di dekat Jerman kalau nggak salah. Salah satu kota Rusia yang di dekat Jerman. Iya. Itu Ceko tuh lah. Ceko kayaknya ya. Kaliningrad kalau nggak salah. Cekoslovakia. Gimana yang terakhir? Kaliningrad. Itu teh akibat dari permisahan Jerman Timur sama Jerman Barat, bukan? Oh, permisahan Jerman Timur, Jerman Barat. Oke, kenapa di situ ada setelah, kan sebenarnya Jerman Timur sama Jerman Barat akhirnya bersatu juga ya, tapi masih ada tetap satu kota yang berpahamkan komunis. Kayak gitu kan mungkin maksudnya ya. Iya. Nah, jadi selain Jerman saat itu, ternyata setelah Jerman Timur, Jerman Barat, akhirnya dalam Perang Dingin itu, jadi bisa dibilang Eropa pun terbagi jadi dua. Jadi ada Eropa Timur dan Eropa Barat, di mana Eropa Timur itu memang pro akan Uni Soviet dan Eropa Barat itu pro akan Amerika saat itu. Nah, hal itu tuh bisa terjadi karena memang ada program dari ini berhubungan sama nomor 14 sebenarnya. Di sini tuh ada program berbagai bantuan karena kan masih akibat dari Perang Dunia II. Nah, program-programnya itu tuh menyasar wilayah-wilayah yang di bagian misalkan kalau untuk Uni Soviet berarti di bagian Eropa Timur. Jadi negara-negara Eropa Timur itu diberikan bantuan. Makanya mereka secara tidak langsung pun akhirnya menganut paham komunis saat itu. Jadi mengikuti dari Uni Soviet sendiri. Terus Eropa Barat juga nantinya ada bantuan dari Amerika saat itu. Jadi kenapa saat setelah bersatu kota Berlin ataupun Jerman itu udah bersatu lagi masih ada wilayah Uni Soviet yang atau pecahan Uni Soviet yang masih berpahamkan komunis ya, namanya itu Cekoslovakia. Itu tuh bagian dari Berlin dan itu nanti berhubungan sama agresi militer yang dilakukan sama Jerman. Ini politik agresi militer Jerman kayak gitu. Gimana Jul? Iya teh. Bingung ya? Enggak sih, lumayan. Iya, ini hubungannya saling keterhubungannya itu dekat banget sih kalau soal Jerman nantinya tuh kayak gitu. Jadi emang kalian harus sering diskusi aja sih. Nanti juga insya Allah paham sendirinya. Karena sejarah itu susahnya yaitu saling apakah benar nggak ini keterhubungannya dengan peristiwa ini, apakah ini. Nah itu sebenarnya kebingungannya di situ. Karena untuk mahasiswa sejarah pun emang dititik beratkannya bukan dari kalian menghafal sejauh apa gitu, tahun ataupun apa, tapi lebih ke, oh iya, apakah ini masih ada keterhubungan, adakah keterkaitannya dengan ini. Jadi kalian akan paham kalau memang kalian nanti akan ada di jurusan sejarah, akan lebih paham mungkin gitu ya. Tapi untuk sementara ini yang pasti untuk perpisahan kota Berlin yang nanti penyatuan ada kota ataupun ada wilayah yang pecahan dari Uni Soviet ya ada, itu namanya Cekoslovakia, itu masih ada di situ. Pecahan dari Uni Soviet kayak gitu. Oke, Jul. Paham ya? Kayaknya udah pusing nih yang lainnya ya. Langsung pada diem soalnya. Oke, kita satu lagi nih kayaknya. Nah, karena waktunya sudah mepet juga. Oke, lanjut. Sebenarnya tadi ini masih ada hubungannya dengan yang di atas. Politik agresi militer Jerman berdasarkan doktrin. Jadi, iya, Lebensraum. Dari kata juga kan udah kelihatan ya. Kalau ini Jepang. Kalau Irendenta ini kayak Amerika Tengahan. Le Pyrénées ini kayak Paris. Ya Prancis. Bahasa Prancis. Nah, kalau ini kan aneh. Berarti kan emang bisa kelihatan jawabannya ini. Jadi sebenarnya doktrin ini itu sebenarnya doktrin apa sih Teh? Nah, doktrin Lebensraum ini bisa disebut sebagai doktrin ruang terbuka. Sebenarnya doktrin ini tuh bisa dibilang kelanjutan dari doktrin dari
yang challenge and response. Jadi challenge and response itu tuh teori yang menyebutkan kalau orang yang kuat itu ya dia yang menang kayak gitu. Nah di Libersraum ini tuh karena terbuka jadi orang-orang ya hampir sama dengan itu gitu. Jadi ya mereka tuh ingin kalau emang mau memperluas wilayah yang terbuka gitu, mereka tuh ya itu harus bisa memenangkan jadi orang yang memang yang terkuat saat itu. Nah, si doktrin ini tuh ternyata dianut oleh Adolf Hitler saat itu. Jadi politik agresi militer Jerman ini tuh terjadi di masa Adolf Hitler di sekitar tahun 1933-an. Nah, di mana si Adolf Hitler itu kan kalian terkenal ya dengan pembantaiannya, Nazinya, Holocaust-nya yang dia lakukan gitu sama orang-orang di luar rasnya sendiri, ras Arya. Nah, itu tuh dilatar belakangi karena doktrin ini. Jadi karena kan kalau doktrin ini tuh cuman memang yang menang, yang kuat yang menang. Tapi kalau si Adolf Hitler itu jadi mengembangkan sendiri. Oke, kita bisa menang kalau memang kita dalam satu bangsa gitu. Jadi lebih ke rasial gitu loh untuk memperluas dari segi wilayahnya kayak gitu. Dan dia tuh melakukan pembantaian dengan orang-orang yang bukan dari rasnya di berbagai wilayah. Misalkan untuk di daerah Poland, terus di Cekoslovakia juga itu dilakukan pembantaian yang bukan bangsa Aryanya sendiri. Makanya di sini banyak banget nih orang-orang dari bisa dibilang kan cukup tabu ya untuk di Jerman karena memang pembantaiannya cukup gila karena bangsa Aryanya kan nggak terlalu banyak saat itu. Kayak gitu. Paham di sini? Tapi kayaknya kemungkinan untuk nomor 13 akan jarang keluar karena politik ini tuh nggak pernah disinggung setahu Teteh mah di pelajaran SMA, di buku-buku SMA tuh nggak pernah disinggung gitu. Jadi kemungkinan besar ini mah cuman pengetahuan buat kalian aja. Oke, kayak gitu. Nomor 14. Masih berhubungan sih ini nomor 14. Namanya ini. Kalau untuk Amerika itu namanya Marshall Plan. Kalau dari Amerika ke Eropa Barat. Kalau dari Uni Soviet ke Eropa Timur, Pakta Warsawa. Terus kalau doktrin Truman itu lebih ke militer. Doktrin tuh bisa dibilang paham di militer dan itu dilakukan sama Amerika juga. Dan itu masuk juga di Turki yang menjadi tujuan dari doktrin Truman ini. Lalu pembentukan PBB ini dampaknya NATO juga ini dampaknya kayak gitu. Oke, satu lagi karena masih berhubungan di perang enggak ada yang gini mah. Nanti Saya mau nanya. Boleh. Bedanya Truman Doctrine sama Point for Truman apa ya, Teh? Cuman kayaknya sama sih itu. Cuman kalau poin mungkin lebih kan banyak biasanya kalau emang dari misalkan ada jadi lebih ke fokusnya itu dari poin yang mana kayak gitu. Cuman emang penyebutannya aja yang beda. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyain lagi nggak? Kita mungkin dicukupkan sampai segini. Kayaknya untuk pembahasan ini. Ada yang ditanyain? Enggak, Teh. Udah pada paham semuanya? Paham. Benar. Udah ngantuk Teh kayaknya Teh. Enggak juga. Paham Iya. sih. Paham sih, insya Allah. Aku pakai mana? Gitu ya Teh ya. Aduh, mohon maaf nih Kak Ina. Mungkin teman-temannya udah pada ngantuk. Emang kalian ini? Enggak. Tanggal 11 Teh di sini Teh. Masya Allah. Iya Teh. Kalau Dimas tuh orang Kalimantan ya Dim ya? Iya, Kalimantan. Jadi di sana udah jam 10:30 Teh. Pantes Dimas jadi diem aja ya Teh. Iya, padahal Dimas aktif banget itu, paham banget, apalagi kalau tentang perang dunia. Ya Dim ya? Enggak juga. Ya harus, bukannya enggak. Oke, yakin ini sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi?
Novel udah ya Udah Novel. deh. Oke, kalau udah, karena pembelajaran kita sudah habis ya, sudah 21.31, maka pembelajaran pada malam hari ini kita cukup selesaikan. Mari kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kak Ina, terima kasih Kak atas ilmu dan pembelajarannya untuk malam hari ini. Semoga peserta kelas Sosum 2 bisa menerap ilmu dari yang telah Kak Ina berikan. Dan minta doanya juga Kak Ina, semoga seluruh peserta dari Sosum 2 bisa lulus 100% untuk UTBK-nya nanti. Nah, oke, alhamdulillah ya. Kita tutup pembelajaran pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ya, terima kasih buat teman-teman semua dan terima kasih juga untuk Kak Ina. Kita tutup pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini yang belum mini tryout siapa? Udah teh. Susi udah, Herlina udah, Yulia udah, Hanif udah, Tasya udah, Sophia udah, Nurul udah. Insya Allah udah semua ya. Ya udah, sekarang kalian ada mentoring? Iya teh. Iya teh. Udah teh. Semangat ya. Sok sekarang mentoring. Semoga nanti motivasi yang diberikan oleh kakak mentoring ini juga bisa membangkitkan lagi semangat kalian, bisa mengingat alasan kalian untuk berjuang itu apa. Ingat 100 mimpi kalian, jangan menyerah juga ya. Sok, kalau udah mentoring langsung tidur, oke? Iya Oke. teh. Oke, jaga kesehatan ya semuanya. Enggak boleh lift. Dadah Teteh. Dadah Hanif. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam teh. Waalaikumsalam Nurul. Izin live teh. Assalamualaikum. Makasih teh. Iya sayang.